Baik, kita mulai ya. Kelarutan garam sukar larut. Nah, di sini ada istilah suatu garam yang sukar larut. Kita telah mempelajari di bab sebelumnya itu kita membahas bahwasannya garam itu dia mudah larut. Ternyata garam terbagi ke dalam dua sifat. Yang pertama sukar larut, yang kedua dia mudah larut. Sifat ini dapat dilihat ketika kalian melarutkan suatu garam dengan larutnya, atau biasanya menggunakan pelarut air. Ya. Nah, contoh yang paling simpel itu ialah kalian punya garam ya, dapur NaCl. Lalu masukkan sedikit-sedikit ke dalam gelas gitu ya. Pertama larut lagi gitu ya, larut lagi dan sebagainya ya. Lalu kalau kita sandingkan dengan elektrolit lain seperti NaOH2, itu ketika kita masukkan ke dalam gelas gitu ya. Nah, pertama tuh dicampurkan padatan ya. Nah, masuk sini. Ternyata ketika kita mengaduknya, itu yang terjadi adalah timbulnya keruh gitu. Keruh itu diistilahkan dalam kimia itu terbentuknya suatu endapan. Ya. Nah, hal inilah yang membedakan antara garam yang mudah larut dengan yang sukar larut. Ya. Nah, hari ini kita akan pelajari bagian pada garam yang sukar larut. Pak, kalau garam itu masih kuat, daya tahannya masih sama kuat karena dia terurai dengan sempurna. Ya. Nah, kenapa itu Pak ada yang endap? Nah, di sini kita akan bahas yang namanya kelarutan. Jadi setiap zat dicampurkan ke dalam suatu pelarut itu memiliki batas maksimum di mana jumlah zat itu akan bisa larut dalam suatu pelarut. Gitu ya. Nah, contoh ya tadi NaCl. Masukin terus. Lama-kelamaan nanti larutannya itu akan jenuh. Cirinya ialah ketika kalian masukkan lagi garam, si garamnya itu kayak nggak larut. Berarti dia udah ada di titik jenuh. Gitu ya. Tambahin lagi, maka bukannya larut, malahan mengendap di bawah. Gitu ya. Nah, ketika kita mengetahui ada yang mengendap, ya, dan keduanya nih, dengan yang larut, ternyata mereka keduanya itu memiliki suatu kesetimbangan. Jadi secara mata kita melihat dia ya endapan-endapan yang larutan-larutan. Tapi kalau secara submikroskopis ya, secara partikelnya gitu, itu ternyata siang padatan ini dia berubah menjadi larutan. Yang larutan berubah menjadi padatan. Ya. Maka dalam bab ini kita akan mengenal istilah suatu garam, katakanlah NaOH2 ya. NaOH2 itu elektrolit ya. Dia itu bukan panahnya searah, tapi bolak-balik. Ini bukan menandakan suatu zat ini tuh dia lemah, tapi ini menandakan hubungan antara padatan dengan larutannya. Ya, nah. Lalu lebih jauh dari yang kita buka di dua ini, kalau kita memahami basic-basicnya ya di sini ya, maka kita bisa membahas bagaimana suatu tim forensik dapat memecahkan suatu misteri. Dia menggunakan yang namanya sidik jari. Nah, itu tuh ada suatu alat ditempelkan lalu dicuci dalam melakukan kerak-kerak dan nantinya akan timbul suatu endapan. Dan nantinya itu akan membentuk suatu gambar sidik jari kalau kita sinari dengan UV. Ya. Nah, karena seperti itu jadi itu bisa kan. Yang berikutnya kita tahu waktu SMP katakanlah kelas 2 ya kalian belajar tentang ekspresi gitu ya. Dalam ginjal sendiri itu kenapa sih muncul adanya batu ginjal? Dalam tubuh kita secara metabolik itu ya itu akan menghasilkan suatu zat sisa nantinya itu akan terendap. Nah, kenapa orang sehat? Karena dia itu banyak minumnya. Artinya si garam yang tadi terbentuk yang membentuknya endapan tadi itu akan terlarut dengan air. Tapi masalahnya kalau kalian jarang minumnya sedikit, maka endapan itu akan mengkristal. Yang nantinya akan timbul menjadi batu ginjal.
Atau kalian lagi janjian ke gua gitu ya, ada kayak stalagmit gitu ya. Nah, itu tuh adalah suatu konsep dari KSP ini sendiri, yaitu garam yang sukar larut. Ya, banyak ya aplikasinya. Nah, hari ini Bapak akan batasi dulu. Nah, kita akan membahas tentang definisi dulu pertama ya. Definisinya, oke. Klik ya. Pertama gitu ya. Apa itu yang dimaksud dengan kelarutan? Yaitu jumlah maksimal zat yang dapat larut dalam sejumlah larut. Dia itu satuannya mol per liter, sama dengan molaritas. Contoh kayak gini ya. Ada gelas volume tertentu ya. Kita masukkannya itu adalah gula. Gulanya ini punya kelarutannya itu sebesar 100 gram per liter. Oke. Bapak masukkan ke sini itu gulanya itu sebesar 80 gram. Pertanyaannya larut atau ngendap? Menurut kalian apa? Larut. Larut ya. Kenapa larut? Larut, Pak. Kenapa larut Larut. jadi? Karena dia belum mencapai atau melewati batas maksimal. Ini masih larut. Tapi kalau kalian ya masukkan itu 120 gram, maka yang terjadi apa? Tidak semua larut. Ada yang mengendap karena dia sudah melewati batas maksimal. Nah, berapa yang mengendapnya itu pastinya itu 20 gram. Ya. Nah, ini yang disebut dengan kelarutan. Jadi, kelarutan merupakan jumlah maksimal zat yang dapat larut dalam sejumlah tertentu pelarut. Ya. Yang berikutnya, apa itu tetapan hasil kali kelarutan? Nah, kita kenal istilah yang namanya kesetimbangan ya. Kita anggaplah contohnya ini. MgOH tadi ya. MgOH2 setimbang dengan ion-ionnya Mg2+ dan 2OH-. Ini solid, ini aqueous kalau ion tuh ya. Nah, langsung setimbang. K sama dengan konsentrasi Mg2+ dikali konsentrasi OH- pangkat 2 gitu kan, dibagi konsentrasi MgOH2. Karena ini solid berarti dia tidak mempengaruhi harga. Maka kita kalikan ke atas, maka muncullah istilah namanya KSP. Ya, yaitu KSP itu ya tetapan pada suatu garam yang sukar larut. Oke, nah ini harga KSP itu ya, jadi jangan sampai kalian bingung. Oke, nah jadi hanya melibatkan ion-ion saja pada kesetimbangannya. Ya, coba kita tanya sama kalian di sini ya. Di antara kalian, tolong siapa yang mau mencoba membuat KSP dari senyawa berikut ini? Siapa yang mau nyobain? Yang A. Mau coba, Pak. Boleh, Pak Riza. Wajan, timbang menjadi apa? AgCN jadi Ag plus tambah CN min. Tambah CN. Berarti KSP-nya apa dong kalau gitu? KSP-nya berarti konsentrasi Ag plus dikali konsentrasi CN min. Oke, itu ya. Next, berikutnya siapa? Siapa kasih nilai? Saya mau? Yang B, siapa yang mau? Haris, Pak. Oke, Haris. Haris, coba Haris. Jadi Mn2+ ditambah 2OH-. Tambah 2OH-. KSP-nya apa? Konsentrasi Mn2+ dikali konsentrasi OH- kuadrat. Oke, sip. Next, berikutnya siapa yang mau? AgO3. Ya, siapa? Mau coba, Pak. Sofi.
Boleh Sofi, sok. Tidak apa, Fik? AG3 plus. Bukan. AG yang atas ya. AG. Nih, AG plus. Dan apa, Fik? AG plus dan? Oh iya Pak, benar. IO3 min. Nah, IO3 min. Berarti KSP-nya apa KSP-nya? Konsentrasi. KSP-nya berarti konsentrasi AG plus kali konsentrasi IO3 min. Nah, oke sih. Next, berikutnya siapa lagi? Aku Pak. Siapa? Jafran. Jafran, yuk. Nah, Jafran Pak Jafran. Sip, apa gimana? 2 Ag plus. Ya. Tambah. 2 Ag plus. Tambah CO3 2 min. Oke, KSP-nya apa KSP-nya? Ag plus molaritas Ag plus kuadrat Ya, kali konsentrasi CO3 min. 2 min. Ya. Sip, Jafran. Siapa lagi terakhir nih? Ya, Gilang mau Pak. Sok, Baik, Pak. Gilang. Jadi apa nih? Ya, Ini siapa Pak yang jawab? Gilang. Ya. Sok, apa lah? Pak ya. BA2 plus Ya, tambah. SO4 2 min. Jadi KSP-nya apa? Konsentrasi BA2 plus Ya. kali konsentrasi SO4 2 min. Oke, sih. Nah, gitu ya. Jadi kalian pertama harus bisa membuat reaksi dan KSP dari kalian konsentrasi. Oke, nah, sok mangga di SS dulu ya. Bisa dihapus ya nanti ya. Jadi tadi teh ada Fariza ya. Semuanya dulu ya. Fariza, terus Gilang, terus Haris, Zafran, sama Sofi. Oke, sip. Yuk. Nah, setelah kalian tahu bagaimana cara membuat persamaan reaksi dan juga KSP-nya, maka kalian nanti harus mencari hubungan antara KSP dengan S-nya seperti apa. Ya. Nah, kita coba tengok ini hubungannya ya. Apa yang akan bahas itu? Kita lihat contoh soalnya saja. Oke. Nah. Mana ya? Nah, gini aja ya. Jadi apa yang ngerjain? Yang ini ya, kita akan bahas ya. Pertama, kalian buat reaksinya dulu. AgIO3 menjadi Ag plus dan IO3 min. Berarti apa nih? Kalau kita misalkan ini adalah S, maka kita bandingkan koefisiennya. Ini 1, 1, 1 berarti ini S, ini S. Maka harga KSP dari AgIO3 min itu sama dengan konsentrasi Ag plus dikali konsentrasi IO3 min ya. Masukin nih, karena ini molarnya adalah S, nah kita masukin sini S. S dikali dengan S sama dengan S kuadrat. Maka hubungan antara KSP ini dengan S ini adalah ini hubungan. Nah sekarang kelarutan itu kan S, diketahui segini nih. Ya, tinggal masukkan sekarang. Berarti KSP dari AgIO3 dapat kita tentukan. Nah, kita ganti S-nya jadinya 2 kali 10 pangkat min 6 dikuadratkan. 2 pangkat 2 itu 4 dikali, ini dikalikan 2 jadinya 10 pangkat min 12. Nah, kayak gitu jawabannya ya. Oke, nah itu untuk soal 8.2.
Nah, bagaimana untuk soal yang bawahnya? Gitu ya. Coba kita lihat soal yang 8.3. Oke. Nah, coba perhatikan dulu lagi soalnya ya. Nah, soal ini kita akan bahas. Bedanya dengan yang atas tuh ini mah cuma 2 ion ya. 2 ion, kalau ini mah 3 ion bedanya. Kalau nanyain KSP, ini mah nanyain kelarutan. Coba kita pertama Ag2S-nya kita pecah dulu, buat reaksinya dulu. Menjadi 2Ag plus dan S2-. Kita misalin, kalau ini S, maka ini berapa S? 2S. Ini 2S. menjadi S. Gitu ya. Maka KSP dari Ag2S itu sama dengan konsentrasi Ag plus pangkat 2 dikali S2 pangkat 1. Masukin ini kan 2S, berarti 2S pangkat 2 dikali S. Sama dengan 4S pangkat 3. Karena ditanyakan kelarutan, maka kita ubah. Dari KSP ini menjadi S sama dengan. Berarti kan si pangkat 3-nya dipindah ruasin, jadinya akar 3. Ya. 4-nya pindah ruasin, jadinya per kan. Jadinya KSP Ag2S per 4. Jadinya berapa nih kalau gitu? Nah, tinggal kita masukkan datanya. Ini 10 pangkat min 49 per 4 pangkat 3 bla 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 bla. Nah, gitu. Ya. Jadi dibalikin saja sana. Nah, kita coba rangkum sekarang. Bagaimana seandainya kalau kita punya ionnya itu ada 2, maka harga KSP-nya itu akan sama dengan S kuadrat. Kalau ionnya 3, maka KSP-nya itu adalah 4S pangkat 3. Sama kayak ini ya. Kalau ionnya itu ada 4, maka jadinya 27S pangkat 4. Kalau 5, berarti 108S pangkat 5. Sekarang nyari S, berarti tinggal dibalikkan. Ini kuadrat, berarti balikannya adalah KSP-nya di akar 2. Gitu. Kalau ini, jadinya akarnya jadi 3, KSP-nya dibagi 4. Kalau yang bawah berarti akarnya jadi akar 4, KSP-nya dibagi 27. Gitu ya. Kalau yang bawah, akarnya akar 5, KSP-nya dibagi dengan 108. Ini rangkumannya ya. Sok catat dulu ya. Atau enggak disusut aja lah. Sampai sini yang tanyakan enggak? Kalau enggak ada, kita masuk ke soal ya. Udah di SS ya. Udah cepat SS-nya. Nah, kita akan masuk ke yang namanya soal. Kalian nanti Bapak akan berikan latihan untuk tugas nanti. Ini ya, 8.2 dikerjakan. Tapi sebelumnya kita coba telisik dulu ya. Kalau ini nyari S dari KSP, sudah dibahas tadi. Ini nyari massa, belum ya berarti ya. Ini nyari konsentrasi S, belum. Ini nyari S juga, udah. Ini nyari KSP dari gram, belum dibahas ya. Kita akan bahas dulu contoh soalnya. Kalian nanti aplikasikan pada latihan 8.2. Oke, perhatikan soal berikut ini. Nomor 2. Siapa yang mau mencoba? Siapa yang mau nyoba? Yuk, silakan. Siapa yang mau nyoba? Bapak akan dengan tanya. Siapa? Aku coba deh, Pak. Oke, Jafran ya. Jafran, pertama buat reaksinya dulu. Alright. Ag2S4 jadi apa? Ag2 plus Ya, SO2 Ag plus SO4 2 min. SO4 2 min. Misalin S. Berarti ini berapa S? 2S sama 1S. Nah, itu pembandingan koefisien ya.
Buat KSP-nya, berarti KSP dari Ag2 SO4 apa? Konsentrasi Ag kuadrat. Ag plus Jadi 2S kuadrat dikali, ini gue aja ke panggil dulu ya. SO kali SO4 2 min. Nah, masukin datanya. Berarti ini 42 min. Ini 2S 2S ya. kuadrat Ini kali S. Nah, jadi berapa nih hasilnya? Ya. Ya betul. Jadi hasilnya berapa? S-nya jadinya 4S pangkat 3. Nah, gitu ya. Ini apa ini? Ditanyakannya apa ini di sini? Setelah S ya. Ubah jadinya S sama dengan apa Ya. jadinya? S sama dengan Sama dengan 3 akar pangkat 3 akar 3 ya. Dari KSP Ag 2SO4 per 4. sip, masukin datanya. Jadi nantinya Ini akar 32 pangkat aja ya. 3, 3,2. 32 aja kita ubah. Berarti surat berapa nih? Min? 32 kali 10 min 6. 6 per 4. 3 bagi 4. Per 4. Berapa nih? 32 bagi 4. Oke, 8. 8 akar 3 berapa? Yuk, Ada suaranya nggak? oh, ada so. Gimana? Jadi berapa nih hasilnya? Ada. Jadi hasilnya? Akar pangkat 3, 8 kali 10 pangkat min 6. Jadinya nanti 2 kali 10 min 2. Ah, oke, molar ya. Nah, gitu ya. Jadi seperti itu. Kalau nyari mol ya gampang, tinggal kalikan volumenya beres ya. Jadi jawaban. Oke, jawaban C. Oke, soal mangga di SS dulu ya. Nah, next berikutnya itu soal yang tipe kedua. Ya, sama-sama di SS ya, bisa diperlu ya. Oke. Kita coba soal nomor 4. Siapa yang mau membantu apa? Mau coba, Pak. Oke, Pak Riza. Pertama, kita buat reaksinya apa, Za? Ca, CO3. CO3 jadi Ca2 plus tambah CO3 2 min. Oke. Lalu misalkan ini S, berarti ini berapa? S1S. Oke, ya. Berarti KSP dari CaCO3 sama dengan konsentrasi apa ya? Ca2 plus dikali konsentrasi CO3 2 min. Oke. Masukin datanya, berarti ini S, jadi apa S? S kuadrat. S kuadrat. Ditanya apa nih tanya tuh? Kelarutan ya? S ya? Ditanya. Balikin sekarang. So, berarti S sama dengan? S sama dengan akar KSP CaCO3. Nah, masukin data KSP-nya. 4 kali 10 pangkat min 10 jadi berapa? 2 kali 10 pangkat min 5. Min 5 molar ya. Nah, sekarang nyari gram, berarti pakai rumus molar. Apa rumusnya? M sama dengan gram per Yang itu gram per mr dikali 1000 per volume dalam mili. Oke, pemarutan ya. Oke, pemarutan. Berarti molarnya ada 2 kali 10 pangkat min 5. Gramnya ditanyakan, mr-nya berapa? 100. Volumenya berapa aja? Volume larutannya dalam ini berapa? 200. Oke. Dibagi nih, jadi berapa nih?
5 ya. Suapanya kurang ini. Ya, terus ini kalikan. Jadinya apa? 2 kali 10 pangkat min 3 dibagi 5. Berapa jadinya? 4 kali 10 pangkat min 4. Oke, nah dulunya ini ya. Nah, itu. Lumayan muter ya. Seperti itu. Ya, sip. Bagus. Enggak, di-screenshot dulu ya. Sebelum kita beranjak ke yang lainnya. Oke, tipe soal berikutnya tadi Zafran sama Fariza ya yang nambah. Oke, tipe soal berikutnya yaitu nomor 6. Dari massa diubah menjadi KSP. Siapa yang mau nyoba? Tuntun. Saya yang bantu. Yuk, ada yang membantu? Siapa? Siapa? Baik, mau coba kok. Baik, oke, baik ya. Nama ya. BF2 ini kita buat reaksinya tidak baik. Jadi BA2 plus ditambah 2F min. Oke, anggap ini S ya. Berarti ini BA2 berapa S? S, Ini? yang 2F minnya jadi 2S. Oke, berarti KSP BAF2 itu berapa? Konsentrasi? Konsentrasi BA2 plus dikali konsentrasi F min kuadrat. Oke, masukin datanya jadinya. Berapa hasilnya? Jadinya 4S pangkat 3. Ini 2S ya. Kuadrat berarti 4S pangkat 3. Nah, sekarang kan ditanya KSP ya. Berarti kan kita cari S-nya dulu. Pakai rumus apa? Yang gram per mr dikali 1000 per volume dalam mili. Oke, ya. Berarti M-nya itu S ya. Berarti gramnya berapa tuh? 0,35 0,35 dibagi per 175 dikali 1000 per 1000. 1000. Jadi berapa M-nya nih? Bentar, Pak. So. Dua, Pak. Berapa? Dibuat kali 10 aja supaya mudah. 2 kali 10 2 pangkat kali 10 pangkat min 3. min 3 molar ya. Masukin sini ya. So, berarti 4 dikali berapa nih? 2 pangkat 3. Oke, 2 pangkat 3. Ya, 4 kali 8. Ya, 10 pangkat min. Terus kali 10 pangkat min 9. Oke, jadi berapa hasilnya? 32 dikali 10 pangkat min 9. Oke, jawaban yang betul mana nih? Atau 3,2 dikali 10 pangkat min 8. Oke, sih. Nah, gitu ya. Jadi itu cara ya, sinyal di bapaknya agak kurang bagus ini ya. Oke. Next, berikutnya masih ada waktu lagi, berapa menit lagi? Wah, kita lagi deh. Oke, soal nomor 7. Coba perhatikan. Siapa yang mau nyoba? Mau nyobain? Mau coba, Pak. Oke, ya. Coba pertama CF2 berubah jadi apa? CA2 plus sama 2F min. 2F min. Berarti ini misalnya S. Ini
S ini S itu S. 2S. Berarti KSP-nya apa? Konsentrasi Ca2 min. 2 plus ya. 2 plus sama 2. Sama F min 2. Pangkat 2. Ya. Pangkat 2. Oh, masukin berarti ini. S ini S kali 2S kuadrat. di berapa hasilnya? 4S pangkat 3. Oke. Nah, sekarang lihat nih. Ini Ca2 plus. Ca2 plus itu adalah S. S. Berarti S-nya 2 kali 10 pangkat min 4. Ya tinggal masukin ya. Ya, Pak. Berarti 4 dikali 2 kali 10 pangkat 4. Pangkat min 4 pangkat 3. Berapa hasilnya? Atau ini deh, 4 yang berapa tuh? 4 kali 2 pangkat 3 berapa? Jadi 8, Pak. Kali 10 pangkat min. Min 12. Oke, jadi berapa nih? 32 kali 10 pangkat min 12. Atau 3,2 kali 10 pangkat min 11. Nah, itu ya. Seperti itu ya. Jadi hari ini kalian dituntut untuk mengerjakan soal yang kayak tadi. Ya. Oke. Nah, bagaimana seandainya seperti tadi Sofi, Pak, Faiza, Zafran ya. Oke, bagaimana seandainya kita membayangkan di sini contoh soal kayak gini ya. Kalau ada soal kayak gini, berarti kalian tinggal cari S-nya. Ini mah tambahan ya Pak ya, sekarang ya. Kan KSP-nya sekian, berarti S-nya itu berapa? Akar 2 kan ya? Itu? Ya kan? Nah, berarti ini akar KSP. Kalau ini ada 2 ionnya kan? 1, 2, berarti sama. Kalau ini Ag-nya ada 2, C4-nya 1, berarti 3. Berarti ini akar 3. Ini 2, ini 1, akar 3 juga gitu ya. 3. Ini 2, ini 1 juga, berarti akar 3 Akar juga. 3. Ya, tinggal, jangan lihat depannya aja, lihatnya pangkatnya aja. Sok akar 2 dari itu berapa pangkatnya? 10 pangkat 10 pangkat min 5. Kalau yang bawah? 10 pangkat min 8. 8. Kalau yang 3? 10 pangkat min 4. 4. Pangkatnya aja kita ini. Kalau yang B? 10 pangkat min 17-an ya? Kalau yang terakhir? 10 pangkat min 4. 3,7 sekian ya. Nah, mana yang paling besar di sini di antara 1, 2, 3, 4, 5? A, B, C, D, E. Yang E. Karena semakin pangkat negatifnya itu kecil, maka dia semakin positif. Oke, nah hari ini jadi kalian itu tugasnya mengerjakan soal-soal basic di bab kelarutan ini ya, yaitu latihan 8.2 soal DSS dulu ya. Kerjakan, nanti dikumpulkan via GCR maksimal pada jam 6 pagi nanti ya. Boleh diskusi, boleh mandiri, serah, yang penting caranya jangan lupa. Oke, nah silakan untuk dikerjakan dan boleh nyalakan kameranya. Kita akhiri saja pertemuan hari ini. Yuk, nyalakan kameranya dulu ya. So, nyalakan kameranya. Oke, kita akhiri pertemuan hari ini dengan cepat hamdalah, alhamdulillah. Minggu depan kita akan masuk ke campuran, lalu KSP, lalu pengaruh jam senama sama pengaruh pH-nya.
Kita akan bahas minggu depan. Hari ini kalian ada waktu nih sejam sampai jam 11:30. Maksimalkan untuk mengerjakan soal-soal tersebut. Ya, daripada nanti ambil waktu istirahat kalian nih sekarang ini. Oke, sekali lagi masih banyak. Bapak akan absen manual ya. Jadi kalian yang tadi belum absen bisa absen lagi, dan nanti kalau sudah diabsen sama Bapak disebutin namanya, boleh kalian leave ya. Oke, sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke ya, hari ini ada berapa orang ya? Waalaikumsalam. Oke. Yuk, silakan bisa leave ya, Dimas, Zafran, leave ya. Fariza, Maisa, Terima kasih, Pak. Natasha, Naila, Sadira, silakan ya. Pai, Atara, Aleta, Faza, Kathleen, Aris, Joy, Elisa, Rafli, Joshua, Sofi, Fikran, Gilang, Akmal, Pak. Aiska, Hafida, Naya, Alifa, Anashifa, terus Nabila, Ulafa Faik, Raihan. Oke, berarti Maisa, Akmal boleh ya.